Oke, sekarang kita berada di ruang satu, yaitu pengenalan gedung Sumpah Pemuda. Di sini ini ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Nah, timelinenya itu berawal pada 1908, yaitu berdirinya Budi Otomo pada tahun 20 Mei 1908, dan kemudian berdirinya Indisci Vereniging pada 22 Desember tahun 1908. Kemudian pada tahun 1912 berdirinya Indis Partij. Nah, kemudian pada tahun 1915 berdirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1919. Kemudian pada tahun 1917 berdirinya Jong Soimatranan Bon pada tanggal 9 Desember. Kemudian Trikoro Darmo menjadi Jong Java pada 12 Juni 1918. Kemudian pada tahun 1925 Indonesisch Vereniging diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 11 Januari, dan kemudian terbentuknya Jong Islamiten Bond pada 1 Januari 1925. Kemudian pada tahun 1926 diselenggarakannya Kongres Pemuda pertama, yaitu pada 30 April sampai 2 Mei, dan kemudian berdirinya Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI pada September 1926. Kemudian pada tahun 1927 Jong Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Kemudian berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927, dan kemudian lagi pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada 17 Desember 1927. Kemudian pada tahun 1930 dibentuknya Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepandoan Nasional. Setelah Indonesia Moda terbentuk, didirikan Kepandoan Bangsa Indonesia atau KBI. Kemudian pada tahun 1931 Indonesia Moda dideklarasikan di Solo pada 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Kemudian pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya digubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Kemudian pada tahun 1945 proklamasi kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Terus pada sidang BPUPK Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur. Nah, di sini ada peta Walter Verden. Walter Verden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah Kota Madia, Jakarta Pusat. Kawasan Walter Verden mulai dikembangkan sejak abad 17 sehingga Anthony Pallivigen membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian pemerintah kolonial di sekitar Growth Military Hospital yang kini RSPAD Gatot Subroto. Di sini ada sejarah gedung, di sini ada foto peserta Sumpah Pemuda kedua di Rumah Indekos Keramas 106. Stovia Sekolah Dokter Jawa dan Reds Hogeschool Batavia Sekolah Hukum yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Para pelajar kemudian memutuskan untuk menyewa rumah indekos sebagai tempat tinggal. Rumah indekos di Keramat 016 menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ini ada foto pengurus Organisasi Pemuda Indonesia pada tahun 1929. Pemuda Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Penggagasnya adalah RM Jospadi, Done Hadiningrat, Sugiono, Mr. Sionario, dan Mr. Sartono. Anggotanya terdiri dari murid AMS, Alejemen Middle
Bear School, THS, Technic Social School, RHS, Red Hook School, dan Stovia School to Blending Fan in Language Arts. Jong Indonesia mempunyai cabang di 8 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama Jong Indonesia lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada 20 Desember 1927. Kemudian Putri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuan. Nyai Sugiono terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Yang kedua ini ada foto pertemuan anggota Pemuda Indonesia dan anggota PPI di Stasiun Gambir menjelang Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Yang ketiga ini ada foto anggota PPI berfoto saat berwisata ke Cilemati, Bogor. PPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Red Hook School atau Sekolah Tinggi Hukum dan Technic Hook School, Sekolah Tinggi Teknik pada September 1928. PPI bercita-cita menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajahan. Tokoh-tokoh PPPI yang dikemukakan antara lain Sugiono Jasopito, Sigit Gelarso, Sumitro Samijono, Hendartono, Sobari Rajhani, Sunarko, S. Jonat Posponogoro, Kancoro, Wilopo Surjadi Akagani, Amir Sarfodin, dan Abu Hanifah. Oke, di dalam papan informasi ini terdapat gambar. Nah, gambarnya itu Muhammad Hatta mewakili pengurus perhimpunan atau PI dalam Kongres Liga Menentang Imperialisme di Belgia pada 10 Februari 1927. Dalam kongres tersebut, Muhammad Hatta mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Manifesto Politik 1925 dimuat dalam Indonesia Merdeka edisi Februari 1925. Manifesto ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman pengurus perhimpunan 1925. Manifesto politik berisi, yang pertama, hanya satu Indonesia yang merasa dirinya bersatu padu, menyampingkan perbedaan antar kelompok yang bisa mematahkan kekuatan penjajah. Tujuan bersama kemerdekaan Indonesia menuntut realisasi suatu aksi massa nasionalis yang sadar dan menyadarkan diri kepada kekuatan sendiri. Yang nomor 2 itu partisipasi dari semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan ini juga merupakan suatu syarat yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah kenegaraan kolonial adalah konflik kepentingan antara si penjajah dan si terjajah. Kecenderungan dari politik si penjajah untuk menyembunyikan dan menyamakan unsur di atas harus dijawab dari segi si penjajah dengan lebih menajamkan dan menonjolkan kontradiksi. Yang keempat, mengingat pengaruh penyelewangan atau salah arah dan demoralisasi dari penjajahan kepada keadaan fisikal dan psikologikal dari kehidupan Indonesia diperlukan secara kuat bekerja untuk normalisasi hubungan spiritual dan material. Nah, untuk di papan informasi ini ada ini ya, yang surat aslinya tapi dalam bentuk bahasa Belanda. Di sini ada Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 20 Mei 1925. Manifesto Politik 1925 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda menjadi pematik semangat para pemuda tanah air. Berbagai organisasi pemuda yang berlatar belakang etnis, agama, dan golongan kemudian mengadakan beberapa pertemuan. Puncaknya pada tanggal 30 April sampai 22 Mei 1925
panitianya yaitu ketuanya Muhammad Tabrani Jong Java, wakil ketua Sumarto Jong Java, sekretaris Jamaluddin Agnoro Jong Sumatera Bon, bendaharanya Suwarsno Jong Java, anggota Bandarjon Jong Sumatera Bon, Jante Sowich Jong Ambon, Paul Pinoton Jong Celebes, Ahmad Hamani Sekar Rokan, Samsun Pane Jong Bataksbon, Sarbaini Jong Sumatera Bon. Organisasi peserta Kongres Pemuda pertama yaitu ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Islamatin Bon, Sekar Rokan, Jong Bataksbon, Jong Sopin Bon, Stedreden, Mina Studiren Budi Utama, Indonesia Studi Club, Muhammadiyah. Pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indosistek Gebau Jalan Keramat Raya 106 World Trade atau Batavia, ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda-pemudi pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini Kongres berlangsung selama 6 jam dari jam 17.30 hingga jam 23.30 atau setengah 12 malam. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan pertama kali diperdengarkan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Di sini ada sejarah pemuda dan identitas Indonesia. Nama Indonesia pertama kali muncul dalam tulisan karya George Samuel Windros di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau bisa disebut GIA pada 1847. Lalu 1850 di dalam jurnal GIAEA, James Richardson Logan menggunakan istilah Indonesia untuk menyebut kepulauan di Samudra Hindia. Kemudian pada 1884 Adolf Bastian menerbitkan buku dalam bahasa Jerman berjudul Indonesian Oder die Insel des Malaysian Archipel. Di dalam buku tersebut, istilah Indonesia digunakan untuk menyebut kepulauan di bawah jajahan Belanda. Selanjutnya di sini, kenapa para pelajar Indonesia di Belanda memilih nama Indonesia bukan tanpa alasan. Indonesia adalah sebuah nama yang mengandung identitas dan ideologi tersendiri di dalamnya. Nama Indonesia dipilih oleh para pelajar di Belanda karena mereka sama-sama berasal dari daerah jajahan dan tidak ingin dikenal berdasarkan etnis, melainkan satu kesatuan sebagai sebuah bangsa. Selain itu, nama Indonesia juga menggambarkan semangat kemerdekaan jika dibandingkan nama Netherlands Indie yang menunjukkan ketergantungan pada nama Netherlands atau Belanda. Di belakang saya terdapat sebuah putusan Kongres Pemuda dan Pemudi Indonesia yang pada akhirnya mengambil keputusan bahwa Ikrar Sumpah Pemuda berbunyi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan ruangan Indonesia Raya seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah naskah asli dari Indonesia Raya, terdapat sebuah lirik dan notnya. Nah, di sini juga ada peninggalan berbentuk gramafon yang digunakan untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya yang telah dibuat oleh W.R. Supratman. Nah, di sini terdapat profil dari W.R. Supratman. Lalu di sini terdapat piringan hitam sebagai rekaman lagu yang jika kita menggunakan headphone ini, kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang terdapat di list ini. Nah, ini dia biola yang digunakan oleh W.R. Supratman untuk menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, lalu di sini juga terdapat peninggalan asli dari W.R. Supratman yang berupa naskah Indonesia Raya.
Oke, di sini ada benda-benda peninggalan sejarah. Yang pertama itu ada tanda tingkatan KBI. Yang kedua tanda pengenal kepanduan Muhammadiyah. Yang ketiga itu ada pisau, tuh pisaunya di sono. Dan yang keempat itu peluit. Di sini juga ada beberapa dasi yang udah lumayan amat tua. Terus ada buku catatan KBI. Tegasi Jabul, 12 KBI. Selanjutnya di sini ada bendera Info. Nah, di sebelahnya ada kotak PPK jadul nih, udah dulu banget nih. Lalu ada sabuk sama celana pandu seragam KBI yang dipakai dulu zaman dulu di tanda tadi. Selanjutnya di sini ada Vespa tua yang pada angkatan 1966. Ini udah jadul banget. Yang dipakai oleh Muhammad Hatta. Iya.